Halo teman-teman, selamat datang di channel Kaum Rebahan. Takdir, sebuah misteri yang tak dapat dihindari, memaksa mereka yang terpilih untuk melangkah di jalan yang diselimuti bayangan gelap dan penuh penyesalan. Di balik tragedi yang menelan banyak jiwa, ada sebuah rahasia yang menunggu untuk dibongkar. Sebuah kisah yang penuh dengan kutukan tak terhindarkan, kehilangan yang mendalam dan konsekuensi yang datang dengan harga yang tak terbayangkan. Sebelum kita menyelami cerita yang penuh dengan ketegangan dan emosi ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan pembahasan film menarik lainnya. Karena terkadang, apa yang kita coba lupakan justru akan kembali menghantui. Tahun 1948, di sebuah desa terpencil di Kabupaten Semarang, Sulastri dan Sojiman menjalani kehidupan yang penuh tekanan. Meskipun sudah 11 tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai anak. Dalam masyarakat yang keras, perempuan yang mandul dianggap sebagai pembawa kesialan, dan Sulastri seperti bayangan yang terpinggirkan, sering merasakan pengucilan. Setiap langkahnya di desa dipenuhi ejekan, terlebih dari Nyai Rantem, mertua perempuannya yang tak henti-hentinya menghinanya di depan umum. Acara desa menjadi ajang untuk merendahkan, dan para perempuan lainnya di pasar hanya menunggu kesempatan untuk membicarakannya di belakang. Semua itu ditambah dengan sikap Suejiman yang semakin tak peduli, sering pulang larut, mabuk, dan mengabaikan istri yang terluka. Sulastri dalam sepi yang mencekam hanya bisa menahan kesedihan yang semakin merobek hatinya setiap hari. Suatu hari saat pertengkaran di dapur mencapai puncaknya, Sujiman dengan nada dingin berkata, "Aku akan menikah lagi. Aku butuh keturunan, bukan sekadar istri yang tak bisa memberi anak." Kata-kata itu melukai Sulastri lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Ia tak pernah menyangka bahwa pria yang dulunya mengisi hidupnya dengan cinta, kini memperlakukannya seperti sesuatu yang bisa dibuang, tak berguna lagi. Dalam keputusasaan yang semakin dalam, Sulastri akhirnya memutuskan untuk menemui Mbah Wirang, seorang dukun sakti yang tinggal terpencil di pinggiran hutan. Rumahnya dipenuhi patung-patung menyeramkan, dan bau dupa yang menusuk menciptakan suasana yang semakin mencekam. Saat Sulastri melangkah masuk, Mbah Wirang sudah duduk bersila, seakan telah menunggunya sejak lama. Tatapan mata dukun tua itu begitu tajam, seolah bisa menembus setiap lapisan hati dan pikirannya. "Aku tahu apa yang kau inginkan," suara Mbah Wirang serak, penuh misteri. "Tapi ingat, meminta sesuatu dari dunia gaib, ada bayarannya." Kalau kowe mau, Tanpa ragu, Sulastri mengungkapkan kesedihannya untuk menerima segala konsekuensi yang mungkin datang. Dalam hatinya, ia hanya menginginkan satu hal, kebahagiaan yang datang dengan menjadi seorang ibu, sesuatu yang selama ini terampas darinya. Malam itu, Mbah Wirang membawa Sulastri menuju kedalaman hutan, tempat di mana ritual pemanggilan arwah akan dilakukan. Dupa dibakar, mantra-mantra yang mengerikan diucapkan, dan tiba-tiba angin mulai berhembus kencang, seolah ada sesuatu yang terbangun. Daun-daun berjatuhan dengan sendirinya, ranting-ranting bergeser tanpa ada yang menyentuhnya, dan dari antara pepohonan terdengar bisikan yang tak bisa dipahami. Bulu kuduk Sulastri berdiri, tetapi ia tetap berdiri tegak, terjebak dalam lingkaran ritual yang semakin mengerikan. Di tengah-tengah ritual yang semakin intens, Sulastri merasa ada sesuatu yang merayapi kulitnya, sesuatu yang dingin dan basah, seperti tangan tak terlihat yang menjelajahi tubuhnya. Dalam keadaan setengah sadar, matanya menangkap sosok bayangan besar yang berdiri di belakangnya, begitu gelap dan menakutkan. Beberapa hari setelah kelahiran, rumah Sujiman dipenuhi dengan atmosfer yang mengerikan. Bayi-bayi Sulastri tidak seperti bayi pada umumnya. Raditya, sang sulung, menatap tajam dengan mata hitam pekat, seakan mengerti hal-hal yang tidak seharusnya dimengerti oleh seorang bayi. Di sisi lain, Ranti, sang bungsu, sangat jarang menangis. Kulitnya yang pucat seakan tak menyisakan kehidupan di dalamnya. Malam-malam di rumah itu dipenuhi ketegangan. Begitu matahari tenggelam, suara aneh mulai terdengar dari kamar bayi. Kadang langkah kaki yang tidak terlihat terdengar jelas di lorong,
seolah ada yang melintas meski tak ada seorang pun. Sulastri seringkali melihat bayangan hitam mengintai di sudut ruangan, seakan ada makhluk tak tampak yang terus memantau setiap gerakannya. Sementara itu, Sujiman mulai merasa semakin gelisah. Setiap kali ia sendirian, ia mendengar suara bisikan yang memanggil namanya. Bayangan hitam yang muncul semakin nyata dan sulit diabaikan. Hingga suatu malam dalam keadaan mabuk, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan kesadarannya. Penduduk desa mulai membicarakan kejadian aneh di rumah Sujiman. Mereka berbisik dengan ketakutan menganggap keluarga itu telah melanggar batas alam manusia. Beberapa di antaranya mulai menjauh, enggan mendekati rumah yang kini dianggap terkutuk. Sujiman semakin tidak tahan. Ia merasa bahwa rumahnya kini bukan lagi tempat tinggal manusia, melainkan sarang makhluk gaib yang menuntut sesuatu darinya. Ia mencoba bertanya pada Sulastri, tetapi istrinya selalu menghindar. Tatapan Sulastri semakin kosong, seakan terperangkap dalam cengkeraman kekuatan tak kasat mata. Teror mencapai puncaknya ketika kejadian mengerikan mulai melanda desa. Banyak warga yang terbangun dari tidur mereka dengan wajah pucat, menceritakan mimpi buruk yang sama. Melihat Sulastri menggendong bayinya sambil menyanyikan lagu pengantar tidur yang terdengar lebih seperti ratapan kematian daripada sebuah nyanyian. Beberapa orang ditemukan tewas dalam tidur mereka, wajah mereka dipenuhi ketakutan yang tak bisa dijelaskan, seolah-olah mereka telah menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan sebelum mereka menghembuskan napas terakhir. Ritual pengusiran dimulai dengan ketegangan yang tak terkendali. Sulastri berteriak histeris saat Mbah Wirang mulai membaca mantra dengan suara berat dan penuh kekuatan. Beberapa hari setelah kejadian itu, desa kembali tenang. Tetapi bagi Sujiman, ketenangan itu penuh kepedihan. Setiap malam, suara Sulastri menyanyikan lagu Nina Bobo perlahan terdengar di kejauhan. Suara yang begitu akrab, tetapi juga penuh dengan keheningan yang menyesakkan. Sujiman merasa seolah-olah roh istrinya masih ada di sana, menidurkan anak-anak yang kini entah berada di mana. Film ini menyelami ketakutan akan karma dan kekuatan gaib yang tampaknya tak bisa dihindari. Apa menurut kalian takdir kita bisa diubah? Atau ada dosa yang memang harus dibayar tak peduli apapun yang kita lakukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk ulasan film horor lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, tak semua kesialan datang tanpa alasan.